Halo, Halo, selamat siang. siang, Pak. Terima kasih sudah datang. Bagaimana Iya, kabarnya hari ini, Pak Dayat? untuk kabarnya hari ini baik, Bapak. Mhm. Tadi kesini naik kapan, Pak Dayat? Kebetulan saya naik Gojek. Oh, Tuh, naik. iya, Oke, Pak Dayat. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kenapa sampai Bapak datang ke saya? sebenarnya saya sedang mengalami stres yang sangat berat, Bapak. Karena kebetulan saya sedang diputusin oleh pasangan saya Mhm. dan teman-teman saya menjauh saya karena saya terlalu melupakan mereka ketika saya punya pasangan, Pak. Baik-baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, perkenalkan saya Sigit Aditya Sugianto selaku pekerja sosial dalam hal ini sebagai konselor yang akan melakukan tahapan sesi konseling bersama Pak Dayat. Untuk itu apa yang akan Bapak lakukan ke depan akan saya jaga kerahasiaannya dan juga untuk memberikan keterbukaan kepada saya sebagai konselor. Baik, coba bisa ceritakan lebih banyak tentang hubungan Bapak sebelum berakhir hubungan Bapak dengan pasangan Bapak. Sebenarnya saya sangat intens ya berhubungan dengan pasangan saya, ya chat ataupun untuk ketemu secara langsung itu sangat sering gitu Pak, Ya, sehingga pada akhirnya saya itu dalam hari-hari saya setelah bekerja, setelah melakukan aktivitas saya selalu menghubungi pasangan saya, jadi pada akhirnya saya itu kehidupan saya adalah kerja, bertemu dengan pasangan. Jadi rutinitas saya begitu, walaupun ada ajakan dari teman saya, kalaupun ada pasangan saya yang ngajak, itu saya tolak teman-teman saya. Jadi pada akhirnya saya ketemu pacar saya, itu teleponan sama pasangan saya. Jadi saya kehidupannya ya bisa dibilang 7/24 itu dengan pasangan saya seperti itu Pak. Pada akhirnya karena ada beberapa problem yang memang menurut saya tidak bisa dilanjutkan, itu pasangan saya ini sudah mengurangi hal itu dan lebih memprioritaskan temannya Bapak. Jadi saya merasa bahwa di situ saya dikhianati seperti itu. saya bisa memahami bagaimana jikalau saya berada di posisi Bapak Dayat sekarang. Pasti sangat sakit. Lalu apa yang paling menyakitkan bagi Bapak dari perpisahan Bapak dengan pasangan Bapak? Yang paling menyakitkan adalah saya merasa bahwa setelah ditinggalkan oleh pasangan saya dengan saya merasa sedih sekali, sehingga saya merasa kesendirian saya itu Pak sangat mendominasi gitu. Mhm. Dan aktivitas-aktivitas saya tuh saya malas untuk melakukan hal itu gitu. Pada akhirnya saya melupakan kerjaan saya melakukan sendiri rokok, gitu, Pak, begadang, dan paginya pun terulang seperti itu lagi. Baik. Lalu tentang hubungan Bapak dengan pertemanan Bapak, bagaimana hubungan Bapak dengan teman Bapak sebelum dan sesudah Bapak ini mengalami eh, hubungan Bapak dengan pasangan Bapak sudah selesai? Apakah Iya, ada perbedaan atau perubahan? sebelum adanya pasangan saya dengan teman-teman tuh sering ngumpul gitu kan. Setelah punya pasangan tuh saya, yang saya bilang dari awal bahwa saya selalu meluangkan waktu untuk pasangan saya, sehingga kalau ada ajakan dari teman-teman itu, kalau emang pacar saya lagi minta teleponan atau minta ditemenin, saya melupakan hal itu gitu. Saya tidak mengiyakan ajakan teman saya. Pada akhirnya saya dengan teman saya, dengan pasangan saya untuk menghabiskan waktu, dan setelah putus saya merasa sendiri gitu, Pak, nggak ada dukungan sosial, dukungan moral dari sahabat-sahabat, dari sampai pun saya untuk melakukan aktivitas kayak terbatas gitu, kayak nggak ada energi gitu, Pak. Lalu semenjak putus, bagaimana interaksi Bapak dengan teman Bapak, Mas? Apakah masih ada hubungan? Setelah saya
tidak dengan pasangan saya, malah saya untuk menghubungi teman-teman saya itu sangat sulit Bapak. Jadi saya merasa kesendirian itu sangat mendominasi pada hari ini. Apa yang menjadi apa yang menurut Bapak menjadi alasan teman-teman Bapak itu menjauhi Bapak? Untuk alasan spesifiknya saya kurang mengerti gitu, entah kenapa teman saya itu dengan kesibukannya tidak menghubungi saya, atau karena memang adanya beberapa konflik yang terjadi ketika saya memiliki pasangan gitu, karena beberapa hal yang saya sebutkan seperti saya tidak meluangkan waktu untuk ajakan hidup mereka, atau saya tidak membantu mereka karena saya adanya pasangan seperti itu. Saya kurang tahu dengan hal itu, tetapi saya merasa bahwa teman-teman saya setelah saya tidak punya pasangan lagi, mereka menjauhi saya seperti itu. Baik, baik. Lalu harapan Bapak untuk hubungan masa depan baik dengan pasangan maupun dengan pertemanan, apa harapan Bapak? Untuk harapannya sih Pak, saya dapat kembali menemukan pasangan yang mencintai saya lagi, memberikan waktunya pada saya lagi, dan juga dengan teman-teman saya nanti semoga mendapatkan kembali teman yang mensupport saya dalam kegiatan, gitu, mensupport saya dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Lalu apa langkah pertama yang bisa Bapak ambil untuk berkomunikasi dengan teman-teman Bapak lagi? Untuk langkah pertama yang saya ambil sebenarnya masih karena dalam hal ini saya belum menemukan interaksi yang nyambung gitu, interaksi yang memang dua arah. Pada akhirnya saya sekarang merasa sendiri gitu Bapak. Baik, baik. Bagaimana Bapak bisa merawat diri sendiri selama masa sulit ini? Untuk merawat saya tidak terlalu memikirkan hal itu ya Pak ya, karena saya sempat merasa bahwa hidup ini nggak ada gunanya gitu. Karena saya merasa sendiri, saya merasa hampa gitu untuk melaksanakan hal-hal keseharian itu, saya malas gitu. Apakah ada aktivitas atau hobi yang bisa Bapak lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak atau perasaan Bapak sekarang? Untuk hobi, ketika saya sudah mulai kesepian, mulai sendirian dan rasa sakit itu muncul Pak, saya cuma bisa main game gitu main game gitu. Dari pembahasan yang telah Bapak ceritakan, apa hal yang paling berkesan dari Bapak setelah Bapak menyampaikan apa yang sedang Bapak alami tentang perasaan Bapak, tentang bagaimana emosional Bapak sekarang? Apakah ada hal yang berkesan? Ya, dalam penyampaian hari ini Bapak, saya sangat merasa terbuka lagi, merasa plong gitu Pak, karena masalah saya kayak bisa dicurahkan, bisa diceritakan. Sebelumnya saya tidak pernah bisa untuk menceritakan hal ini karena nggak ada komunikasi dua arah seperti itu Pak. Lalu bagaimana Bapak ingin melanjutkan pembicaraan ini pada sesi berikutnya? Apakah Bapak ada rencana tersebut? Untuk sisi selanjutnya, saya ingin lebih menemukan minat lagi gitu Bapak. Baik, baik. Baik, Bapak Dayat, saya sangat senang sekali dapat bertemu dan mendengarkan langsung secara terperinci tentang bagaimana apa yang sedang Bapak alami, dan saya merasakan bagaimana juga saya sedang mengikuti Bapak gitu. Mungkin untuk sesi kali ini saya akhiri. Kalau Bapak berkenan ingin melanjutkan ke sesi berikutnya, silakan datang kembali ke kantor saya untuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan bisa Bapak lakukan begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, izin pulang terlebih dahulu Pak. Ya, hati-hati di jalannya Pak. Ya, Selamat sore. sore.